Sholat sunnah itu ada 4. Sholat sunnah itu ada 4. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib namanya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah penyerta sholat wajib, atau bahasa kita itu qobliyah ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib pun ada 2. Ada sholat sunnah rawatib muakkad, ada sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Ada sholat sunnah rawatib yang dikuatkan, artinya Nabi SAW sangat menekankan supaya kita melaksanakannya. Ada yang tidak ditekankan, maksudnya barang siapa yang memang mau silahkan kerjakan, tidak terlalu ditekankan, namanya sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Itu sholat sunnah yang pertama. Sholat sunnah yang kedua ada sholat sunnah yang memang berkaitan dengan waktu. Kalau kita melakukan sholat sunnah di pagi hari, itu namanya sholat sunnah duha. Kalau kita melakukan sholat sunnah di malam hari, namanya qiyamul lail. Tapi kalau dilaksanakan setelah bangun tidur, namanya sholat sunnah tahajud. Penutupan dari sholat sunnah malam itu ganjil, ya. Jadi ada penutupan sholat sunnah dan harus kita laksanakan secara ganjil. Itu disebutlah sholat sunnah witir, penutup dari sholat sunnah. Itu sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Ada juga sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat dinamakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada gerhana matahari atau gerhana bulan, kita melakukan sholat sunnah di sana, berarti sholat sunnah kusuf atau sholat sunnah khusyuf. Itu ada sebab, berarti yang berkaitan dengan sebab. Wudu kita setelah wudu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, nah itu dinamakan sholat sunnah wudu. Itu yang ketiga, sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Yang keempat ada sholat sunnah tapi dia tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab, dan tidak menyertai sholat wajib, dinamakan sholat sunnah mutlak. Kapan sholat sunnah mutlak boleh kita laksanakan? Kapan waktunya? Waktunya itu adalah setelah kita melakukan ba'diyah maghrib. Ya, setelah melakukan ba'diyah maghrib, misalkan gabut kita. Kalau gabutnya orang soleh, pasti kalau nggak sholat baca Quran. Gabut misalkan nggak ada kerjaan lain, sholat setelah ba'diyah maghrib. Sholat itu dinamakan sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? Berapa aja semampunya sampai datang waktu isya. Itu, ya. Batas waktu sholat sunnah mutlak kalau setelah maghrib itu batasnya setelah masuknya waktu isya. Nah, kemudian setelah sholat isya boleh melakukan sholat mutlak. Setelah ba'diyah sholat isya, kan ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, kesananya kita mau melakukan sholat tanpa ada sebab sholat itu, itulah dinamakan sholat sunnah mutlak, berapapun itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. 1 hari 1 malam beliau bisa melaksanakan sholat sebanyak 300 rakaat. Silakan kalau mampu sampai nanti subuh, kalau mampu. Ya, sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dilakukan di 3 waktu. Waktu apa saja itu? Yaitu waktu setelah kita melakukan sholat subuh sampai terbit matahari. 15 menit setelah terbit matahari boleh lagi melakukan sholat. Waktu yang terlarang itu setelah kita sholat subuh, tidak ada lagi sholat sunnah mutlak itu. 15 menit setelah waktu
terbitnya matahari, nah, kita bisa melakukan sholat. Sholat setelah terbit matahari, 15 menit setelah terbit matahari, kalau kita masih ada di masjid sambil berzikir kepada Allah setelah sholat subuh, itu dinamakan sholat sunnah syuruk, yang pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Itu. Tapi kalau 15 menit setelah terbit matahari tapi kita melakukan sholatnya di rumah, itu dinamakan sholat sunnah duha. Maksimal sholat duha itu 12 rakaat. Katakan pagi kita ya, setelah matahari sepenggalah, katakanlah di waktu duha, kita melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Nah udah, itu namanya sholat sunnah duha. Tambahan dari itu dinamakan sholat sunnah mutlak. Sampai nanti 15 menit sebelum waktu zuhur. Nah, 15 menit sebelum waktu zuhur itu adalah waktu terlarang untuk kita melakukan sholat. Nah itu, waktu yang kedua terlarang melakukan sholat adalah ketika 15 menit menjelang zuhur. Tapi ada pengecualian, kecuali di hari Jumat. Boleh melakukan sholat sunnah sebelum zuhur. Itu. Ya, matahari tergelincir gitu. Nah itu. Nah setelah itu kita melakukan qobliyah zuhur, melakukan sholat zuhur, ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur kan maksimal 4 rakaat. Pengen sholat lagi, silahkan sholat. Itu dinamakan sholat sunnah mutlak. Nanti sampai waktu asar. Sholat qobliyah asar 4 rakaat, sholat asar yang wajibnya. Setelah itu tidak boleh kita melakukan sholat. Nah itu, waktu ketiga dilarang kita sholat mutlak, kecuali kalau sholatnya sholat ada sebab. Itu ya. Jadi melakukan sholat setelah sholat asar itu kalau tidak ada sebab itu terlarang. Kalau ada sebab silahkan. Contohnya apa kalau ada sebab? Misalkan kita diundang ke acara ba'da asar. Ba'da asar itu acaranya di masjid. Kita sempat pulang dulu ke rumah. Terus kita datang ke masjid jam 4. Dalam posisi kita sudah melakukan sholat asar. Kita boleh melakukan sholat 2 rakaat karena ada sebab. Sebabnya apa? Memasuki masjid. Namanya sholat tahiyatul masjid. Nah gitu. Itu ya. Setelah itu tidak boleh ada lagi sholat sunnah sampai nanti terbenamnya matahari secara sempurna. Nah itu. Itu banyak yang nanya soalnya sholat mutlak itu apa sih dan kapan dilaksanakannya, itu ketentuannya. Ya. Apakah sholat sunnah mutlak itu boleh dilakukan malam? Boleh. Boleh. Cuma bisa dikatakan sholat sunnah di malam hari bisa dikatakan itu adalah qiyamul lail. Tapi andaikan kita adalah orang yang memang penyebar ilmu pengetahuan, lebih baik mana melakukan sholat di malam hari atau mutolaah kitab atau mempelajari ilmu pengetahuan? Menurut sebahagian besar ulama termasuk Imam Ahmad bin Hambal, seutama-utamanya kita kalau di malam hari adalah mempelajari ilmu pengetahuan daripada menegakkan qiyamul lail. Nah gitu ya. Baik. Nah itu, jadi sholat sunnah itu ada 4. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Yang kedua sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Yang ketiga sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Yang keempat sholat sunnah mutlak. Udah itu beres. Di antara semua sholat yang 4 itu mana yang lebih utama? Kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam hari. Tapi sholat malam hari pun masih kalah dengan menuntut ilmu. Itu ya. Ya.
Setelah itu yang paling utama sholat sunnah itu adalah sholat sunnah rawatib. Jangan kira sholat sunat rawatib terutama yang muakkad ternyata itu lebih utama daripada sholat duha, daripada sholat mutlak yang lain. Karena posisi sholat sunnah rawatib itu penyempurna atau penambal sholat yang kemungkinan bocor di sholat fardu. Apa bocornya? Kekhusyuan kita. Yang pasti ketika sholat fardu terutama zuhur 4 rakaat, kadang-kadang kita lupa sampai lupa rakaat. Artinya kita hilang kekhusyuan kita di situ. Nah, ditambahlah dengan sholat sunnah. Qobliyah dan ba'diyah zuhur itu paling banyak. Udah mah zuhurnya 4 rakaat, qobliyahnya pun 4 rakaat. Ba'diyahnya 4 rakaat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan memelihara 4 rakaat setelah zuhur, maka dia terhindar dari azab api neraka. Udah punya jaminan kita. Kita semua masuk surga, cuma masalahnya mampir atau tidak ke neraka.